Halo teman-teman, masih di Pulau Simelu, Provinsi Aceh. Nah, di depan saya ini merupakan tempat saya bermalam, namanya Losmen Sukma Raya. Lokasinya berada di kota Sinabang dan gak jauh dari Masjid Agung yang berada di pusat kota. Bagi kalian yang sedang backpackeran ke Pulau Simelu, bisa banget nih nginep di sini karena tarifnya sangat terjangkau. Per malamnya hanya Rp30.000 untuk yang lantai atas dan Rp40.000 untuk yang lantai bawah. Untuk review lebih jelasnya, kalian bisa tonton di episode sebelumnya, yaitu episode ke-18. Nah, di hari kedua ini saya berencana untuk mencoba salah satu atau bahkan satu-satunya trayek bus Damri perintis yang ada di Pulau Simelu ini, yaitu dari Sinabang menuju ke Sibigo. Dan tadi pagi saya udah sempat ke terminal Sinabang, dan ini off record ya, atau nggak ngerekam. Dan saya ke terminal Sinabang untuk bertanya-tanya tentang bus Damri tersebut. Dan ternyata untuk hari Minggu itu bus Damrinya libur. Jadi emang jadwal operasionalnya itu dari Senin sampai Sabtu. Ketambahan lagi sekarang itu tanggal 1 Januari ya, yang dimana emang tanggal merah karena pergantian tahun. Nah, karena Damrinya nggak jalan hari ini, jadi saya harus coba di hari berikutnya, yaitu besok tanggal 2 Januari. Berhubung hari ini saya dan Bang Alam gak ada kesibukan, akhirnya kita sempetin untuk mencoba salah satu makanan khas di kota Sinabang, yaitu mie lobster. Ini lokasinya tepat berada di pusat kota dan gak jauh dari Bank BSI Kota Sinabang. Tulis aja di Google Maps, namanya Mie Sinan. Nah, itu lokasinya udah sesuai banget tuh. Infonya sih lobster-lobster yang dijual di sini tuh atau hasil tangkapan laut yang dijual di sini tuh masih fresh, masih baru dibeli dari nelayan gitu. Makanya nih kita mau nyobain juga nih. Dan seumur-umur gue juga belum nyobain lobster sih, jadi pengen ngerasain aja gimana sih lobster itu rasanya. Oh iya, warung ini tuh buka dari jam 10 pagi sampai sekitar jam 8 malam teman-teman. Sekitar 15 menit kemudian datanglah mie lobster pesanan kami. Jadi lobster-lobster yang dijual di sini tuh ada tipe-tipenya ya, tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Nah, yang kita makan ini adalah tipe C atau tipe yang paling kecil. Kemarin itu harga satu porsinya kalau nggak salah sekitar 60 ribuan deh. Saya nggak tahu itu murah atau mahal, karena saya baru pertama kali ini makan lobster dan langsung di pusat sumbernya gitu. Dan saya juga nggak tahu ya harus bilang ini enak atau enggak, soalnya ini baru pertama kali nyoba lobster dan kayak lebih berasa bumbu mie-nya gitu. Jadi pas makan daging lobsternya kayak ya udah kayak makan daging apa ya, nggak berasa gitu. Kalau kata Bang Alam sih enak, tapi kalau kata Bang Alam, karena kan Bang Alam udah sering makan lobster sebelumnya, tapi untuk rasa kuah mie-nya enak menurut saya, mantap. Sini besarnya. Jadi nelayan-nelayan itu jual kepitingnya ke abang ini. Ada 3 kilo. Semana? Segede gini. Ini masih hidup berarti bang? Kalau mati nggak beli kami. Oh, berarti di sini fresh semua ya, baru semua ya? Bau ya. Biasanya yang banyak itu jam berapa bang? Datang-datangnya itu? Biasanya kalau jam ini udah banyak. Ya? Udah banyak. Pada nyetok sini ya? Yang itu malam jadi putih. Malam. Sekilo berapa? 150? Sekilo. Yang dimakan ini tipe apa? C. Berarti bisa juga, Pak? Mie kepiting bisa juga berarti ya? Setelah makan mie lobster, kami pun langsung jalan-jalan melihat suasana sore hari di kota Sinabang. Ternyata sepi banget ya di tanggal 1 Januari ini. Terlihat sangat lengang kotanya. Nah, di sebelah kiri kita ini ada sebuah SPBU dan SPBU-nya udah tutup. Nah, letak terminal Sinabang itu di sebelah SPBU ini yang ada pos polisi. Nah, itu di sebelah kiri masuk ke dalam, itu terminal Sinabang di sana. Besok pagi kita ke sana.
Nah, ini suasana di jalan kotanya terlihat sepi banget ya. Lengang, damai, wah tenang banget sih di sini. Dan di sebelah kanan itu ada Bank BSI. Itu Bank BSI yang pertama jika dari arah pelabuhan. Yang kedua itu yang Bank BSI yang dekat dengan Misinan. Nah, ini ada kantor Bupati Simelu. Selesai keliling kota, saya pun meminta Bang Alam untuk menuju ke dermaga karena di sini saya ingin menerbangkan drone. Sepertinya cuacanya juga sangat bagus sore ini dan sepertinya sangat cakep ya jika kita melihat kota Sinabang ini dari ketinggian. Nah, di bawah kita ini adalah dermaga lama yang sudah hancur akibat gempa Aceh pada tahun 2004. Dan sekarang dermaganya hanya dipergunakan untuk sandar kapal dan juga bongkar barang untuk bongkar muat. Di bawah terlihat KMP Aceh Hebat 1 yang sedang sandar, dan entah ini berangkatnya kapan. Yang pastinya KMP Aceh Hebat 1 ini rutenya itu dia ke Calang Sinabang PP. Nah, di depan kita ini adalah Tugu Lobster dan konon katanya yang dekat dermaga itu disinilah dermaga feri yang lama teman-teman sebelum dipindah ke Pelabuhan Kolok pada sekitar tahun 2011-an gitu. Jadi Tugu Lobster itu emang dibangun untuk menyambut para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Simelu. Nah, di bawah kita ini adalah penampakan Masjid Agung Kota Sinabang dan juga Taman Kota. Keren ya, kotanya dikelilingi perbukitan dan laut, mantap. Nah, ini penampakan Masjid Agung, terus juga ada gedung olahraga dan ada dermaga lama yang disandari oleh kapal KMP Aceh Hebat 1. Nah, di seberang sana juga ada pulau, jadi kita juga bisa wisata ke sana dengan cara menyewa kapal nelayan. Biasanya banyak tuh warga-warga lokal yang liburan ke pulau kecil itu. Nah, di bawah kita ini adalah area perdagangan yang tak jauh dari dermaga feri lama dan di depan sana terlihat juga sebuah dermaga dan itu adalah dermaga pelabuhan kargo yang dimana di sana itu tempat sandarnya kapal kargo dan juga kapal perintis atau kapal tol laut dengan rute ke Calang maupun ke Tapak Tuan teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau naik kapal perintis atau kapal Sabuk Nusantara itu naiknya dari pelabuhan kargo. Nah, untuk pelabuhan Kolok itu khusus kapal feri. Dan setahu saya di sini nggak ada kapal cepat deh. Oke, jam 6.44. Sini saya mau jalan kaki dari penginapan ke terminal Terminal Sinabang yang berjarak 1 km. Nah, ini Masjid Agung Sinabang. Jadi ternyata Bang Alam gak bisa nganter hari ini karena masih ngantuk kayaknya dia. Jadi saya jalan kaki aja lah ke terminal dan katanya tuh di sini nggak ada tukang ojek. Jadi kita harus berjalan kaki menuju ke terminal. Ada sih becak motor nanti deh. Kita cari aja. Saya mau cari makan dulu di pusat kota. Bisa sih katanya berangkat jam 8. Ya masih keburu lah. Jalan kaki 1 kilo. Ini kiri arah pelabuhan nih. Kita ke kanan nih ke arah pusat kota. Nah, itu taman kota ya yang ada Tugu Lobsternya di sebelah kiri ini. Cakep ya. Jadi di sini tuh gak ada ojek online, gak ada ojek pangkalan, susah sini kalau kalian gak ada kenalan ke sini tuh susah. Transportasinya macam-macam ya gitulah. Mantap. Nah, nih ada Tugu Lobster tuh. Nah, itu Tugu Lobsternya. Enak sih kotanya, damai, tenang. Jam 7 baru terang. Jadi anak-anak sekolah di sini tuh masuk sekolahnya jam 8. Jadi di sini tuh nggak ada Indomaret ya. Di sini tuh banyaknya mini market swalayan gitu. Nah, ini kita kanan arah balik lagi, kita belok kiri. Ini ada rental motor juga sini.
rental motor. Kita rental sini aja kali nanti habis dari Sibigo. Soalnya Bang Alam kan habis ini beliau ke kampung air. Udah jauh dari sini dia besok. Nah ini kita udah di jalan yang besar ini ya, di pusat kota Sinabang. Jadi dari tadi itu saya belum nemu tempat sarapan teman-teman. Itu orang mana kiri ya? Kayak arah pelabuhan deh. Pelabuhan kargo mungkin. Jadi di sini tuh bahan-bahan pokok mahal ya, apalagi ntar nih tanggal 5 Januari 2023 itu tiket kapal naik. Jadi otomatis semua barang-barang pokok, buah-buahan gitu naik juga. Gokil. Di sini aja jeruk madu sekilo 25.000. 7:02. Berarti kita jalan kaki berapa menit ya? 6 menit kayaknya sih dari penginapan. Ini SPBU Sinabang, teman-teman. Nggak tahu buka jam berapa, tutup jam berapa, nggak ngerti. Bang. Random sekali pagi ini. Nah, terminalnya di sebelah kiri, masuk ke dalam. Ini saya mau cari sarapan dulu kayaknya deh. Lapar banget. Musimnya buang ntar. Ya, tutup. Nah, ini teman-teman terminal Sinabang. Lagi dalam tahap perbaikan kayaknya sih. Gila, keren banget ya sunrise-nya. Di dalam kayaknya nggak ada tukang saraf. Udah rame loh. Dapat kursi depan nggak ya kita ya? Sinabang. Udah rame nih. Woi bang. So. Abangnya itu krunya. Nah ini dia teman-teman, bisnya ternyata sudah parkir di terminal dan untungnya pintunya masih ditutup, jadi penumpangnya belum pada boleh masuk. Kalau udah dibuka pintunya, kemungkinan besar saya nggak bakal dapet kursi depan karena ini penumpangnya udah ramai banget ternyata. Nah sebelum naik ke bus kita wajib membeli tiketnya dulu di loket. Dan tiketnya ini nggak bisa dipesan dari jauh-jauh hari, jadi kalian belinya harus langsung di terminal pas hari keberangkatan gitu. Nah ini dia loketnya bus Damri di Terminal Sinabang. Di situ udah tulisannya tuh Semelu, Blangpidi, Melabuh, Calang, Banda Aceh. Jadi memang beberapa tahun lalu itu Damri sempat buka rute ke Banda Aceh dari Sinabang. Itu penyeberangannya kalau nggak salah lewat Labuhan Haji. Tapi di tahun 2002 ini kontraknya udah habis dan sampai sekarang masih off tracknya. Jadi ya cuma inilah yang tersisa satu-satunya trayek bus Damri Perintis di Pulau Simelu, yaitu rute Sinabang ke Sibigo. Infonya sih di awal Januari ini, di awal tahun 2023 ini Damri Perintis cabang Simelu ini mau buka trayek baru lagi ke Alavan. Nah teman-teman, ini dia tiketnya ya. Jadi kita beli tiketnya dulu di loket. Harganya Rp20.000 untuk perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam. Nah ini bisnya nih. Jadi dulu tuh ini sampai ke Banda Aceh ya, Sinabang Banda Aceh. Sekarang udah nggak ada Sinabang Banda Acehnya, sisa ini aja Sinabang Sibigo. Dan katanya sih mau ada trayek baru lagi nanti tanggal 4 tujuan Halaban gitu ya. Nah ini terminal Sinabang. Kita beli loketnya di sana teman-teman. Saya mau cari sarapan, kayaknya nggak tahu nih dapat kursi depan atau enggak ya. Kalau nggak dapat kursi depan paling pulangnya nanti deh. Soalnya saya tektokan pasti naik ini lagi nanti balik. Satu rit kan dia, berangkat dari sini nyampe sana siang, balik lagi ke sini sampai sini sore. Itu. Jadi ada 1 kali jadwal keberangkatan aja setiap hari. Hari Minggu libur aja. Jadi Senin sampai Sabtu aja. Gitu. Oh bisa kehabisan juga tiketnya ternyata. Alhamdulillah banget ini ngepas. Wow. Udah habis tiketnya. Jadi ini kursinya ngacak ya, dia bebas. Asal dia. Jadi kita rebutan aja dah. Semoga dapat kursi depan. Untungnya si ibu ini ada warung makan, jadi kita bisa pesan makan di sini. Alhamdulillah dah. Dan ini masih belum tahu katanya bisnya berangkat atau enggak. Soalnya nunggu arahan dari pusat.
Banda Aceh. Soalnya udah habis kontrak, dia tuh kontraknya sampai 2022. Oke teman-teman, jam 7.33 kita makan pagi dulu. Nah jadi ini penumpangnya ramai karena lagi arus balik. Jadi tanggal 3 itu anak-anak sekolah udah pada masuk. Di sini tuh masuknya tanggal 3, kalau di Jakarta tanggal 2 kalau nggak salah. Gitu. Jadi mereka pada pulang sekarang ke arah Sibigo, ke arah timur. Ini belum ada arahan lagi nih bisnya berangkat atau enggak. Kayaknya sih berangkat. Mantap. Tadi makan mie 25.000. Mahal sih. Nah kalau hari biasa tuh nggak serame ini penumpangnya, cuma karena hari ini besoknya anak-anak udah pada masuk sekolah dan yang kerja juga udah mulai kerja. Jadi ya hari ini tiba-tiba rame penumpang itu pada harus balik. Jadi ya banyak banget penumpang yang nggak kebagian tiket. Alhasil ya udah akhirnya saya batal berangkat ke Sibigo hari ini, dan tiket yang sudah saya pegang saya balikin lagi ke ibu loket dan saya suruh jual lagi ke orang lain yang lebih butuh gitu. Soalnya kan saya cuma main-main doang lah. Bisa kapan-kapan lagi nyobanya, nggak harus sekarang kan. Lagi juga kalau hari biasa katanya sepi, cuma sekitar 5-6 penumpang aja per harinya gitu. Jadi ya udah, mungkin next time aja kita nyobanya, entah besok atau entah tahun depan atau kapan nggak tahu. Nah sebenarnya untuk ke Sibigo itu juga ada mobil elep sih, tapi dia berangkatnya agak siangan dan tarifnya itu cukup mahal, bisa 3 kali lipatnya dari tarif bus Damri teman-teman gitu. Nah habis dari terminal itu kan saya balik ke penginapan ya, dan ternyata pas banget pas di penginapan itu tuh saya dapat kabar dari salah satu kontak yang petugas yang kemarin saya pintain nomor kontaknya. Ternyata hari ini tuh kapal KMP Aceh Hebat 1 berangkat ke Calang teman-teman. Nah desas-desusnya kan KMP Aceh Hebat 1 ini sebentar lagi mau naik dok ya, dan kalau naik dok itu kan biasanya sampai sebulanan tuh nggak berangkat kapalnya, dan itu nggak tahu lagi tuh jadwalnya kapan. Jadi ya udah akhirnya saya putusin untuk naik kapal tersebut Aceh Hebat 1 ke Calang, dan saya putusin untuk balik hari ini. Jadi ya bye bye Pulau Simelu. Tadinya sih mau coba kapal Sabuk Nusantara, mau ngelilingin gitulah ke Tapak Tuan, ke Lahewa, ke Calang, ke mana lagi tuh Labuan Haji gitu-gitu. Cuma Sabuk Nusantara belum keluar jadwalnya. Dan ini sekarang saya lagi diantar ke pelabuhan oleh si bapak yang punya penginapannya. Bayar, gak gratis. Kalau nggak salah kemarin ke pelabuhan itu 50.000 tarifnya. Lumayan sih, karena emang lumayan jauh juga jaraknya, sekitar 7 kilo. Dan untungnya si bapaknya baik banget sih, sama si ibunya juga baik banget. Nah ini sebelum ke pelabuhan Kolok, saya diajak dulu nih sama si bapaknya sama si ibunya ke pelabuhan lama sambil cerita-cerita. Dan katanya tuh di sini tuh dulu pelabuhan lama. Nah kalau dermaga ferry itu ada di sebelah kiri sana, yang dekat dengan Tugu Lobster itu baru dermaga lama ferry. Nah kalau ini pelabuhan lama, dan sekarang untuk parkir kapal aja. Ini kita diajak ke dermaganya, gila ngeri banget cuy, ngeri kebalik. Tapi masih kuat ya ini, walaupun udah ambruk gitu, tapi masih kuat loh dilewatin motor-motor gitu. Nah di depan ini ada KMP Aceh Hebat 1 yang sebentar lagi mau dilangsir ke pelabuhan Kolok, Sinabang. Langsung ke Kampung Air. Sampai bertemu lagi di Jakarta. Segera. Terus langsung ke Moai nih, ke pelabuhan dulu. Berat nih kepala bang. Saya bawain tas udah di situ. Udah nggak apa-apa. Ya. Ngopi dulu lah kita pelabuhan. Emang cari tempat aku belum tenang juga karena apa? Tahu lokasinya di mana. Nah disinilah perpisahan saya dengan Bang Alam. Bang Alam hari ini dipindah tugaskan menuju ke Kampung Air. Tadinya kan Bang Alam di kota Sinabang, ternyata dapat arahan dari atasannya harus pindah ke Kampung Air yang agak lumayan jauh dari sini. Ya sebenarnya saya mau ikut sama abang ini ke sana, tapi gimana ya, saya harus kembali hari ini teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak untuk Bang Alam telah memberikan pinjaman sepeda motor kepada saya selama di Pulau Simelu. Asli baik banget si abangnya sih, udah kayak abang sendiri saya sama Bang Alam ini di sini. Tak lama kemudian KMP Aceh Hebat 1 pun lepas tambat dari pelabuhan lama menuju ke pelabuhan Kolok. Nah saya belum pesan tiketnya nih, dan katanya sih tiketnya itu bisa dipesan di pelabuhan
saat hari H keberangkatan atau beberapa jam sebelum keberangkatan sampai kapal mau diberangkatkan, kita masih bisa beli tiketnya. Dan kalau ya semoga aja nggak kehabisan sih, kayaknya sih enggak sih. Kalau kehabisan tinggal balik lagi nyamperin Bang Alam. Kapalnya masih lama sih berangkatnya, nanti sore sekitar jam 5-an. Nah, ketika KMP Aceh Hebat 1 berangkat, dari balik pepohonan muncullah KMP Teluk Sinabang. Teluk Sinabang ini rutenya dari Singkil ke Sinabang tanpa transit di Pulau Banyak. Dan infonya sih KMP Teluk Sinabang itulah yang akan menggantikan peran KMP Aceh Hebat 1 selama docking di Galangan Bengkulu, teman-teman. Kota tua ini berarti jatuhnya ya? Oh dulu kotanya Kota jualan di sini dulu rame berarti ya? karena dulu semua kan lewat laut. Oh iya, pelabuhan ya, lewat laut. Jembatan lama ini, kuat juga ini ya, kayu ulin nih. Puluhan tahun ya, sangat belum. Oh tembusnya di sini. Dari pelabuhan lama, saya pun diajak oleh si bapak menuju ke salah satu tempat yang cukup ikonik di kota Sinabang ini, yaitu Masjid Terapung. Dan ini adalah masjid terapung satu-satunya di Pulau Simelu. Dan masjid ini dibangun pada tahun 2021 awal, dan sekarang pengerjaannya masih berlanjut. Ya, semoga aja cepat selesai deh. Masjid ini lokasinya persis berada di seberang dermaga pelabuhan kargo. Nah, itu di depan sana adalah dermaga pelabuhan kargo, tempat di mana bersandarnya kapal Sabuk Nusantara atau kapal perintis, teman-teman. Untuk jadwal kapal Sabuk Nusantara, kalian bisa lihat di Facebooknya, namanya adalah Sabuk Nusantara Calang. Oke, sekarang udah jam 14.42. Ini kita udah di depan pelabuhan kantor pelabuhan penyeberangan Sinabang, Pelabuhan Kolok.
karena di sini tuh nggak ada ojek ya, nggak ada ojek online. Jadi tadi saya minta anterin sama yang punya penginapan, itu bayar 50 karena jaraknya lumayan jauh dari penginapan ke sini. Dari pusat kota ke sini tuh 7 kilo. Nah, ini kita langsung pesen tiketnya aja nih. Ah, ini pelabuhannya sini teman-teman.